Saya share. Ini list kita udah pernah belajar, tapi yang primitifnya nggak rekursif, primitifnya pakai loop, ya pakai for atau while. Nah ini kita belajar sekali lagi list, tetapi yang primitifnya rekursif. Strukturnya ternyata berbeda sedikit. Kompetensi ini adalah setelah hari ini Anda kuliah, Anda diharapkan ini kompetensinya bisa mendefinisikan kebutuhan akan list. Karena ini teori list yang awal, sebenarnya list yang tidak rekursif itu teorinya juga sama. Kenapa kita butuh list? Lalu strukturnya bagaimana? Bikin tab abstraknya itu harus bisa ya. Tab abstrak sampai listnya itu harus bisa. Kalau tab abstraknya nggak bisa, ya nggak bisa bikin codingnya, nggak bisa bikin primitifnya, fungsi prosedurnya nggak bisa. Lalu juga harus bisa bikin program sederhana. Ya nggak, kalau yang primitif itu dari create empty sampai insert post, insert last, delete last, copy, clone dan seterusnya, reverse, split. Nah, kalau sederhana itu nanti tambah beberapa yang primitif yang lainnya sederhana. Misalkan mencari maksimal, mencari macam-macam lah ya. Nah, kalau itu sudah bisa, Anda juga diharapkan bisa memajukan solusi dari real world case, real world problem, ya, permasalahan dunia nyata dengan menggunakan English ya, sebagai bagian dari solusinya. Ini harus bisa. Ya, tentu saja sampai minggu depan ini ngeceknya, ya, sampai ke berikutnya. Ya, masuk sampai Anda mengikuti praktikumnya. Ini contoh ya, kasus satu ya. Ini ngomongin tentang kenapa kita butuh list dulu. Tapi sebenarnya ini sudah pernah disampaikan juga saat teori list yang awal, yang bukan rekursif. Tapi kita ulangi lagi ya. Ini ceritanya gini, pernahkah Anda menulis surat ke teman dekat Anda? Berapa banyak kalimat yang Anda tulis? Berapa banyak kata? Berapa banyak karakter? Nah, itu kan banyak sebenarnya. Dapatkah Anda memprediksi berapa banyak karakter yang akan Anda tulis sebelum Anda menulis? Prediksi berapa banyak karakter. Meskipun Anda sudah seringkali menulis, dapatkah Anda memprediksi? Bisa nggak? Ya, nggak bisa kan? Ya. Nah, dalam pengolah kata atau word processor, itu sebuah karakter diketikkan oleh user satu persatu setiap saat. Ya. Sebuah karakter harus disimpan ke dalam lokasi memori tertentu. Nah, karakter ini akan menempati memori komputer. Nah, masalahnya adalah berapa besar memori yang harus kita sediakan untuk menampung karakter tersebut. Kalau memorinya kita kasih yang besar, cukup ya, tapi mungkin mubazir karena ada ruangan-ruangan yang kosong yang tidak kita gunakan. Yang kasih besar, karakternya cuma sedikit, atau tidak usah sedikit, separuh saja. Itu sudah habis atau mubazir. Tapi kalau terlalu kecil juga nggak cukup, jadi malah nggak bisa menyimpan, tidak cukup. Jadi ini masalah memori, ya, alokasi memori. Nah, linked list ini atau kita sebut sebagai saja itu mempunyai karakteristik di mana dia bisa tumbuh atau menciut sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa membesar mengecil ya, kapasitasnya. List dapat berisi sembarang data, bisa berisi integer, float, char, string, bahkan berisi juga arbitrary. List dapat berisi sembarang ke dalam list dapat kita insertkan, data dapat diinsertkan, atau dari list dapat dihapus. Penyisipan dan penghapusan dapat terjadi dilakukan pada awal, tengah, atau akhir, atau di mana saja di
dalam list tersebut. List biasa disebut sebagai list saja. List terdiri dari satu atau lebih node. List kosong juga ada yang tidak berisi satu node pun. Oh, itu ada suara. Lalu node menempati memori seperti kita tahu alokasi. Node mempunyai alamat memori atau address. Ya, nanti kita lihat. Ini dikenal dengan node pertamanya. Ini sebenarnya sama dengan yang pertama, primitif yang nggak rekursif itu. Tetapi ini lebih ekstrem, yaitu tidak cuma dikenal dari alamat pertamanya, list itu adalah alamat node pertama itu sendiri. Ya. Kan node itu kan punya alamat, karena dia value, dia punya pointer. Nah, pointernya itu adalah kita anggap sebagai alamat list atau list itu sendiri. Jadi list itu adalah address. Kalau dulu kita mengenal first ya, l.first. Nah, l.first itu sekarang nggak ada karena l.first yang itu adalah l itu sendiri. First itu kan dulu address. Nah, sekarang l-nya itu yang address, bukan struktur, tidak punya struktur lagi. Ya, address list sama yang address node pertama. Berikan ilustrasi, ini node. Ini sebuah node yang gitu. Ada info, ada next. Infonya itu bisa macam-macam ya. Bisa 2, 3, 4, banyak, atau 1, isinya kompleks, atau ADT, struct juga, macam-macam info itu. Tapi ada satu next yang next. Ya, L itu alamatnya node. Dan untuk seluruhnya bisa termasuk ke next itu. Next node-nya lagi. Alamat list adalah L. Padahal L itu adalah alamatnya node pertama. Anda perhatikan, L itu pointer, bukan struktur, pointer address yang menunjuk ke node pertama. Nah, sebenarnya yang punya alamat itu kan node. Nah, by konsep, list itu dikenali dari alamat node pertamanya. Jadi konsep kalau alamat list adalah L itu konsep, sedangkan L itu sebenarnya alamatnya node pertama. Kalau alamatnya node kedua apa? Kalau L itu alamat node pertama, terus alamat node kedua itu apa? Ada yang tahu? Coba jawab. Ya, betul. Node yang ketiga? Apa? Yang ketiga? Yang ini? Ini L next. L next. L next, bukan node. Node itu kan bukan node, itu kotaknya. Kalau kita bicara alamat itu pointer, titik ini. Ini ada titik juga di sini. Nah, L itu alamat node pertama, tapi kalau ini adalah ini next. Kalau ini alamatnya apa? L next. Jadi L panah next itu ini. Ya, alamat node pertama adalah L, betul kan? L. Tapi L itu juga dianggap sebagai alamat list ini. Paham ya? Jadi alamat list ini itu diambil dari alamat node pertamanya. Next L. Rekursif sudah tahu ya. Dan ke diri sendiri. Fungsi rekursif fungsi mengandung panggilan terhadap diri sendiri, baik secara langsung atau tidak. Fungsi rekursif memuat basis dan recurrent. Basis itu statement yang menghentikan rekursif, ya. Tidak mengandung panggilan diri sendiri. Dia true, maka dieksekusi. Kalau recurrence itu adalah statement yang menggunakan panggilan diri sendiri, itu yang merekursif. Ya. Ini sudah kemarin pangkat, ya, sudah lewat. List rekursif ini adalah dalam bentuk algoritmik, dalam bentuk ini. Nah, ini bedanya. Bedanya apa? Type in info, type ini sama nih. Mau diganti apapun di sini bisa info type. Type struct node itu address, type struct node ini masih sama. Node-nya itu adalah info dan next. Next-nya adalah address. Address adalah pointer ke node. Node itu adalah node, pointer ke node. Jadi ke suatu
node yang isinya info sama next lagi. Nah, next to address itu nunjuk ke suatu node yang isinya adalah info dan next lagi. Terus gitu. Next nunjuk info dan next nunjuk info dan next. Ini node. Yang ini sama dengan yang list yang primitifnya pakai loop, tetapi yang beda di sini. Nah, tidak ada first lagi, tidak ada list dalam bentuk struktur atau struct, tapi list dalam bentuk address. Jadi list itu adalah address, pointer, list itu pointer, bukan struktur. Jadi tidak mengenal lagi first, l.first itu nggak ada lagi, tapi l itu sendiri adalah seperti l.first yang dulu. L.first itu kan pointer kan, atau alamat kan, atau address kan. Nah, sekarang yang jadi address adalah list. Ya, perhatikan definisi tipe list dan address adalah sama. Address sama list itu sama-sama tipe ya. Sama-sama tipe. Kalau next itu tipe atau variabel? Next. Address next. Nah, next itu variabel. Address tipe. Info tab info. Nah, info itu variabel, info tab tipe. Kalau denote itu variabel atau tipe? Tipe, Pak. Tipe yang berupa struktur, yang isinya info sama next. Yang nama lainnya adalah node. Jadi denote sama node itu sama-sama tipe. Kalau denote pointer, ya tipe juga sama. Denote pointer itu sebenarnya di sini kan kita belum tahu denote-nya. Lihat ya, address ini adalah pointer ke denote. Loh, denote kan belum dikenal Pak. Denote itu adalah struct. Nah, itu bisa. Struct kan dikenal. Si kan kenal struct. Pokoknya suatu struct, ya, denote itu suatu struct, dan address itu pointer ke denote, pointer ke struct. Nah, struct-nya seperti apa? Ini bawahnya langsung immediate definition. Dikasih alias node. Ya. Jadi address itu alamat ke node. Ya, seperti gambar-gambar tadi itulah. Ya. Terus list itu address itu sendiri. Get empty sama, lihat nih, get empty kan kalau dulu l.first sama dengan ini. Sekarang nggak ada l.first-nya. L itu sendiri adalah pointer. Ya, L itu list, itu adalah pointer. L sama dengan 0, gitu aja. Ini dalam bahasa algoritmik, bukan bahasa C, algoritmik. Bahasa yang universal, tidak bergantung pada mesin. Di L sama dengan 0 dalam bahasa C. Ya, tidak ada hapus lagi. Is empty is an element. Oke, biar cepat kita langsung demokan. L E. Coba kita bikin tab info tab. Kita berangkat mulai dari integer dulu aja ya, mudah ya. Denote. Nah, address itu adalah pointer ke denote. Nah, denote struct itu kita langsung definisikan di bawahnya dengan alias node. Tapi isinya adalah info sama address X. Nah, itu sama dengan yang dulu. Bentuknya sih macam-macam sih. Ya. Oke, ya. Lalu, nah sekarang list itu adalah address itu sendiri. Nah, tipe dia. Nah, udah selesai. Lebih sederhana kalau strukturnya untuk yang rekursif nih, list.
strukturnya list yang rekursif. Struktur list yang primitifnya rekursif. Kita punya apa? Create, nanti ini konstruktor. List L, ini biasa aja sih. Apalagi is empty. Is L. Ini setiap kali ya saya ketikkan, Anda jam terbang yang ngetik banyak nggak, harus jadi ketiknya harus banyak ya. Kalau seperti saya, nah itu udah empty sebagai elemen udah biasa karena sering dipakai loh. Anda harus tahu alokasi itu trace. Nah ini juga sudah biasa. Apa info tab ya, file, apalagi ya, create empty, isang elemen, alokasi, insert first ya, insert first L, tapi kita juga harus punya yang V, insert V, value by value. Kalau by value ini bukan trace tapi info type, ya kan? Print supaya bisa kita lihat, harus pakai asterisk. Nah, biar di insert di print kan ada yang sesuatu yang di print. 1, 2, 3, 4 ini kan wajib ini hukumnya. Nah ini wajib. Kita nanti elemen alokasi ini kan tidak bisa dihilangkan. Nah insert first itu contoh pertama. Terus tapi insert first ini nggak rekursif karena dia di depan. Ya nyambung aja. Cuma berapa statement mekanisme biasa. P next, LP gitu aja. Ya, kalau print ini bisa rekursif nih. Nanti rekursif. Nah, kalau yang dulu pakai for atau print ya, sekarang pakai rekursif. Satu-satunya rekursif hanya print di sini. Ya, nanti kalau kita pakai insert plus baru. Nah, ini kita ingat-ingat lagi yang masa lalu, tapi sedikit berbeda. Nah, dulu L.first sama dengan 0, sekarang nggak pakai first. Ya. Gitu aja. Ya. Ini L-nya yang dulu, bukan first-nya. L-nya yang dulu, karena L-nya itu address. Address kan bisa 0. Kalau ini L-nya di set 0, ini L-nya dicek 0 apa enggak. Jadi L-nya bisa 0, bisa tidak. Isuan elemen itu tergantung speknya. Ya. Misalkan speknya adalah L tidak kosong, ini satu sekali. Kalau L mungkin kosong, maka kamu harus cek if is empty. Kalau tidak kosong, nggak usah dicek empty-nya. Sudah dipastikan tidak kosong. Berarti langsung return L next-nya. Ya. Kalau next-nya kosong, itu berarti dia cuma satu. Kalau next-nya kosong cuma satu. List itu cuma satu kalau next-nya kosong. Ya, harus dicek dia kosong apa enggak. Alokasi biasa, masih ingat? Saya pakai new karena saya C++ bisa. Harusnya pakai malloc ya. Kalau C Anda pakai malloc kalau C. Kalau saya C++ bisa malloc, bisa new. Nah, saya sudah mulai pakai new dan delete kalau C free, kalau C++ delete. Lalu diisi infonya dengan val, lalu diisi next-nya dengan 0 selalu ya, lalu di return kan aja udah. Nah, itu aja. Nah, insert first sudah belum? Insert first, oh ya, ini ada nanti insert first-nya.
Nah, ini insert first. Ya, menginsertkan alamat ya. Ini ada list yang isinya cuma 2. Lalu P ini mau diinsertkan jadi awalnya L. Gimana? Ya, ini dulu. Pertama nyambung dulu ya. Nyambung dulu baru putus ini. Ini ke sini, ini ke sini. Lihat. Nah, next space dengan L. Ini ke sana, terus ini ke sini. Nah, gitu. L sama dengan P. Ini nomor 2. Nomor 1 ini dulu. Nyambung dulu, terus L-nya diputus ke sini, disambungkan ke sini. Nah, sekarang kan yang pertama sekarang ini toh. Ini yang kedua. Berarti next P sama dengan L dan L sama dengan P. Itu adalah insert first. Gimana tadi? P next sama dengan L. Tuh, pertahankan asterisknya. Lalu L sama dengan P. Tuh. Ya, P next, nextnya ditunjukkan benda ditunjuk oleh L, L-nya menunjuk benda ditunjuk P. Ya sudah, jadilah insert first. Ini seperti yang kemarin sebenarnya. Karena tidak ada perbedaan. Cuma bedanya nggak ada first ya. Ini cuma alokasinya di dalam prosedur. Lalu kita insert, kita panggilnya pakai dan karena dia pakai asterisk, dan asterisknya di sini masih dipertahankan karena itu ada di situ P. Ya, kenapa kalau kita gunakan V? Karena ini lebih manusiawi daripada yang ini. Sebenarnya ini juga bisa sih, kan pakai alokasi gitu. Tapi ini kalau ini alokasinya di dalam prosedur. Kalau ini alokasinya di main. Ya, insert reverse. Nah, kalau gimana? Nah, kalau print bagaimana? Print ini rekursif. Rekursif adalah if sama else. Lihat, if sama else. If itu karena basis 0 bisa, karena print kan. Print kalau 0 kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Is empty, L itu nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau nggak ngapa-ngapain, kurung kurawannya tetap ditulis. Ya. Is empty, L nggak ngapa-ngapain. Kan nggak ngeprint apa-apa. Atau mau ngeprint tapi new line aja. Print F backslash N itu. Ya, kalau di dalam bahasa C, out, N, ini aja udah. Out, N line. Ya, cuma ganti baris saja. Nah, kalau tidak empty, ngeprint apa? Print F, print infonya. Info yang pertama di print dulu. Info yang pertama kan ini, ya, dikasih spasi ya, biar nggak rengket-rengket. Ya kan? Itu kan info yang pertama tuh. L info kan info yang pertama. Cetak info yang pertama dan cetak sisanya. Sisanya gimana? Sisanya rekursif, ya. Sisanya itu L next. Nah, Anda perhatikan, kok bisa gitu Pak? Ini rekursif nih. L next itu pointer kan, address kan. Nah, itu kan bisa jadi list karena sama-sama pointer, sama-sama address. Kalau L itu adalah list yang awalnya node awal L sampai ke belakang kanan, ya. Tapi kalau L next itu awalnya dari L next, node kedua sampai ke belakang kanan. Tapi node kedua sampai ke belakang kanan itu kan suatu list juga ya, ya. Pokoknya list itu ada node awalnya kecuali kosong ya, node awalnya sampai ke kanan belakang. Iya kan, L next kan juga list. L next juga list karena itu adalah
sama-sama pointer, sama-sama address. Jadi cetak yang pertama, cetak sisanya. Jadi kuncinya kalau rekursif ya, di list ya, spesialkan yang pertama, rekursifkan sisanya itu next. Ya, kerjakan yang pertama, rekursifkan yang sisanya, bukan yang kedua ya. Kerjakan yang pertama, rekursifkan sisanya. Itu kurang lebih seperti itu nanti. Coba kita compile dulu. Maaf. List rekursif kelas E. Tidak ada error, bahkan tidak ada warning, tapi kita belum punya main function. Biasa kalau main function kita list L1 sekalian L2 ya. Lalu create empty lah, create empty dan L1. Terus L1 kita print dulu lah. Print L1. Ya nggak ada apa-apanya, kan kosong L1-nya. Print L1 itu di print. Ini pasti nggak ada apa-apanya. Ya, kosong. New line slash backslash n aja. Nah, kalau di insert dulu, insert pakai V ya. Terus dan L1, 2 insert apa ya, 4 biji ya, 9 2, 5, 6, 9. Terus kok di print keluarnya apa? Kalau di print keluarnya apa? Ini saya compare dulu. Ya, tebak. Kalau di print keluarnya apa? 9652 Pak. 9562. 9652 betul. 9652. Jadi print jalan ya. Printnya ya. Printnya adalah rekursif ya. Tidak ada for-nya kan ini. If else saja kan. If else. Tidak ada for ya. Tapi ini pertama dikerjain. Coba kalau kita sekarang insert class. Insert class itu juga rekursif. Ya, kalau insert class tidak rekursif karena insert class itu di depan. Ya, oke, ini dulu. Nah, ini bisa di copy untuk insert class. Sama kan? Nah, ini aja bedanya. Setelah sama ya. Ini L atas B, L atas G. Tapi insert class bisa rekursif. Nah, coba siapa yang bisa mendikte insert class ya pakai if else. Berarti Anda basis 0 if apa? Is empty. Empty. Empty, oke. Nggak apa, dinyalakan aja mic-nya. Empty. Asterisk ya. Jangan asterisk jangan lupa. Nah, kalau L-nya empty ngapain? Insert first Pak. Insert first, betul. Ini sama seperti code yang lalu. Insert first pakai dan nggak? Dan pakai
pakai asterisk, pakai ya, koma P. Nah, ini kalau kosong yang insert saja P ke L. Ini yang kosong awal. Kalau nggak kosong, lihat ya, L dengan L next itu sama-sama list bukan? Sama list, Pak. Ya, sama-sama list ya. Dalam konteks ini, L dengan L next itu sama-sama list. Beda sih, beda isinya. Jumlahnya lo juga beda. Tapi itu sebuah L sebuah list, L next juga sebuah list. Yang sama adalah lastnya. L itu lastnya node ini, L next lastnya juga node yang sama, betul ya? Ya kan, yang sama kan lastnya kan. Berarti lastnya itu yang kita kejar. Jadi kan kalau dia tidak kosong, berarti dia isi. Ya sudah, isinya itu, sisanya itu adalah kita rekursifkan. Berarti kita insert apa? Last. Insert last. Next. Koma P. Nah, itu aja. Ya, dia tidak L-nya masih ada isinya. Oh, berarti ke kanan. Ada isinya ke kanan, ada isinya ke kanan, ada isinya ke kanan, ada isinya ke kanan. Terus gitu next, L next, L next, L next terus sampai kosong. Nah, pas di kosong itu L next itu ya, lihat ini kan insert last ya. Insert last itu kan dia panggil L next toh. Panggil L next akan menjadi L toh dia. L next itu akan menjadi L kan ketika dipanggil. Ya. Nah, L-nya ternyata terakhir kosong. Nah, kosong dia pakai yang ini. Pakai yang ini berarti P-nya dimasukkan ke yang kosong, ke yang terakhir. Anda bisa lihat. Ya, karena ini cuma satu statement, kalau pakai kurung kerawal juga bagus sih. Saya suka nggak pakai kurung kerawal kalau cuma satu, karena tampak lebih apa ya, ringkas itu. Nah, cuma 2 baris. Jadi kalau kosong insert first, kalau tidak kosong insert last tapi next. Nah, next ini. Ya, kalau insert V-nya sama. Ini kita copy aja dari insert ke sini. Sama nih. Sama, copy aja. Ya. Misalnya ini bukan first tapi last. Gitu. Coba sekarang kita ganti bukan first tapi last. Nah, error warning. Ini akan kalau insert last misalkan 2, 5, 6, 9 ya. Kalau insert last kan urut ya. Bukan kebalik kalau insert first, tapi urut 2, 5, 6, 9. Coba jalan apa enggak dia? 2, 5, 6, 9 ya. 2, 5, 6, 9. Betul. Insert last-nya jalan. Insert last-nya rekursif. Ini sangat sederhana. Ini ya, yang rekursif ya. Ini insert last, undang lagi kan, manggil lagi kan. Coba teman-teman perhatikan, untuk rekursif primitif itu pasti code-nya sederhana. Code-nya pasti sederhana, tidak bulat kayak loop. Kami nggak tahu kenapa mahasiswa lebih bisa paham atau lebih suka yang loop ya, yang nggak apa-apa juga. Mestinya rekursif juga nggak apa-apa. Rekursif itu karena kita menggunakan stack itu menjadi code-nya menjadi sederhana. Ini cuma if else saja. Kita gunakan next itu. Nah, itu. Kalau del, saya kira
tidak usah saya demokan, Anda bisa cek di sini. Insert after juga ada, Anda cek sendiri. Deletion, copy, oke copy dulu kita perhatikan ya. Apa beda copy? Copy itu assignment biasa, pengopi list tanpa mengalokasikan list baru. Jadi list sejatinya masih satu, ya, mempunyai nama lain atau alias. Ya. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan L input dikopikan ke L output tanpa alokasi. Maka L output adalah alias dari L input. Jadi L output sama dengan L in. Ini bendanya satu, tapi ini punya dua nama. Ya, pointer yang menyimpan alamat yang sama. Ya, jadi ada dua variabel, tapi variabel itu menyimpan alamat node ini yang sama. Ya, tetapi kalau Anda ini copy, tapi ini copy yang tanpa alokasi ya. Jadi kalau bendanya cuma satu, bukan dua, cuma satu. Jadi kalau L in-nya itu di delverse itu, L out-nya akan rusak. Nah, ini tampak delverse pada copy ya. Nah, L in di delverse kan L in selamat ke sana ya, tapi L out-nya akan rusak, dia akan hang, tidak akan bisa dikerjakan. Oleh karena itu kita gunakan ini akan rusak oleh delverse link. Ya, gunakan clone. Nah, clone kita punya bendanya ada dua. Nah, clone itu mengcopy list dengan alokasi sehingga menghasilkan list yang sama sekali baru dengan node-node yang sama cacah dan infonya. Banyaknya node sama infonya sama. Disebut juga clone. Ya, clone itu misalkan Anda punya buku di fotokopi kan jadi dua, satunya asli, satunya fotokopi. Kalau yang asli itu terbakar, kan yang fotokopi masih utuh, tidak ikut terbakar. Nah, itulah clone. Kalau Anda lihat science fiction movie, film, ada yang clone, manusia di clone itu misalkan. Oh, ayahnya ada dua, ini di clone. Satunya ditembak mati misalkan. Kan clone-nya atau kalau asli ditembak, clone-nya masih hidup, tidak ikut mati. Atau kalau clone-nya dimatikan, aslinya masih hidup. Jadi clone itu mirip persis sama, tapi benda yang berbeda. Jadi kalau benda yang berbeda dalam memori komputer itu menempati memori yang berbeda. Pasti alamat memori berbeda karena dia menempati alamat memori yang berbeda, tempat lokasi memori yang berbeda. Ya, misalkan ini LIN 569, ini LOUT 569. Nah, LIN dan LOUT itu adalah dua list yang sama. Dua list yang sama. Tapi alamatnya berbeda. Sekarang ini di Surabaya misalkan, itu bisa. Ini tapi dia kembar. Persis itu loh maksudnya. Alamat LOUT dan LIN berbeda, alamatnya berbeda. Tapi info dan node-nya sama persis. Itu clone. Copy kok tanpa clone yang tanpa rekursif pakai while yang rekursif. Concat itu nyambung ya, concat L1 ke L2 maka 4, 9, 13, 66, 212. Nah ini L1 akan ketambahan L2, L1 berubah, L2 tetap. Ini kalau yang rekursif ya. Nah, kalau yang nggak rekursif ada L3. Ini kita yang rekursif aja. Pakai rekursif. Ya, pakai while. Kita yang rekursif ya. Nah, rekursif itu beda. Rekursif itu L1, L2. L1 berubah ketambahan L2, L2 tetap. Jadi L1-nya ketambahan. Nah, gini. L1 jadi panjang. Ya, L2-nya tetap. Jadi L1 itu parameter input output. L2 itu parameter input top. Karena dia tetap. Jadi L1 ada asterisnya, L2 nggak ada asterisnya kalau di parameter. Terus ini nyambung. Caranya gimana? Caranya kita cek di sini itu adalah is one element atau bukan dan seterusnya. Kalau is one element baru nextnya disambung ke sini. Kalau tidak berarti rekursif nextnya. Nah ini. Kalau is one element L2-nya, oh kita pakai insert VLAC dari teman.
Kalau L2-nya cuma 1, langsung aja pakai V, alokasi. Ini info L2 loh ya. Info L2 bukan L2-nya. Jadi kita kalau info L2, jadi kita copy L2-nya, kita catat infonya, lalu kita alokasi, ada V, V kan alokasi. Kita bikin kotak baru, node baru, lalu diisi infonya L2, infonya L2 ditaruh info, next-nya dinulkan. Lalu diinsertkan kelas ke L1. Maka L1 ketambahan L2 kan, kayak yang cuma satu ini. Tapi kalau nggak cuma satu L2-nya, nah L2 kalau nggak cuma satu ya, tetap yang pertama kamu insertkan ke L1, sisanya kamu rekursifkan. Ini kan list, ini list kan. Konkat 2 kan list sama list. L1 kongkatkan ke L2. Ini L1 dikonkatkan ke next L2. Loh, L1-nya kan, L1 sudah ketambahan ini. Jadi L1 belakangnya ketambahan kepalanya L2. Jadi L1 yang baru. Dan L1 yang baru ini dikonkatkan dengan next-nya L2. Bisa nggak dibayangkan? Ini saya mau coba pakai ini. Jadi itu konkat ya. Clone, split, nanti ada beberapa yang lain. Jadi L2 itu kok cuma satu, ini satu depan, terus ini sisanya. Lihat ya, satu depan, terus ini sisanya. Selalu gitu ya, satu depan sisanya. Cuma ini adalah kalau lebih dari satu, maka depannya diinsertkan dulu sebagai bagian dari L1 di last tapi, terus L1 yang baru itu dikonkat dengan next-nya L2. Ya benar kan? Benar nggak logikanya? Ya, next-nya L2 itu nanti dicek lagi, depannya dimasukkan ke L1, terus di next-kan lagi. Depannya itu next lagi. Suatu saat next-nya kan tinggal satu. Ya, kalau tinggal satu, ini aja tapi nggak rekursif. Berarti nanti L1 akan ketambahan L2. Bisa dibayangkan? Semoga bisa ya. Ya, bisa. Oops. Ini, nah gini ya. Ini L1. Ini L1 tuh pointer kan, titik ini ya. Ini pointer address nih. Nah, ini L2. Dua aja lah ya. Ini L2. Nah, pertama ini dicek dulu. Ini sebuah elemen enggak? Tidak. Berarti ini diinsertkan ke sini, ke L1. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 akan jadi 1, 2, 3, 4, terus ini jadi tinggal 5 kan. Nah, setelah ini kita insertkan lagi L1 dengan L2 yang baru. L2 yang baru adalah tinggal 5 ini. Ya kan? Berarti yang depan diinsertkan ke sana, sisanya ini adalah L next. Ini ada L next, itu dikonkatkan dengan L1, L2 next. Ini konkat. Ya. Berarti L1 yang baru yang ini, yang sudah ini, tambah L2 next. L2 next kan cuma 5. Nah, 5. Berarti 1, 2, 3, 4 dikonkatkan 5. Nah, kalau 5 tinggal 1 kan 5 akan ke sini. Jadi oke, pakai baca langsung. Oh, iya, apa?
concat tadi ya, concat list ini list L2 nggak pakai asterisk karena dia tidak berubah. Oke. If is one element, ini adalah basis 1 ya, basis 1 L2 sorry. Kenapa kok is one element? Karena L2 tidak boleh kosong. Ngapain kita yang normal-normal aja lah. L2 tidak kosong. Masa kita mengungkat sesuatu dengan yang kosong, itu tetap aja nggak berubah. L1 ada list, terus L2 kosong. L2 dikongkatkan ke L1, ya tetap nggak ada perubahan L1 yang ini. Mestinya kalau make sense itu L2-nya nggak kosong, maka kita berangkatnya dari basis 1. Kalau basis 1, maka kita pakai insert value. Kita bikin kotak sendiri nggak value, kan di dalam V itu kan ada ini, lihat nih. Ada alokasi, ini V. Nah, alokasi kan, berarti bikin kotak sendiri, terus value-nya dimasukkan. Ya, di dalam alokasi itu kan masukkan info, value ke info, dan next-nya diisi 0. Ya kan? Maka ini insert plus, nah itu L1, sorry, nah, L1 ada asterisknya ya, L1, koma, V, berarti kan value, info type. Info type-nya depannya L2, depannya L2 adalah info. Ya, jangan L2 aja, tapi L2 info, karena ini V, value, ini harus value, harus integer ya di sini, bukan trace. Jadi L2 info itu apa? Dimasukkan ke L1 dengan bikin kotak sendiri. Gitu. Else, nah, else itu kembali lagi ini yang depan dulu, karena dia nggak cuma satu, tapi kan mulai dari 1. Ini yang pertama. Sisanya kita rekursifkan. Koma. Nah, apa? L2 kan ini. Nah, tapi sisanya L2 apa? L2 next. Nah, ini concat untuk rekursif. Oke, insert kelas concat ya. Coba kita compile dulu, ada error nggak? Oh, L2-nya nggak pakai asterisk ya. L2-nya nggak pakai asterisk. Oke. Coba dimasukkan ke, oh kita untuk punya L2 ya. L2 kita masukkan dulu. L2 kan sudah get empty tuh. Oke ya. Kita masukkan misalkan 300. Yang ekstrem biar kelihatan sama 700. Nah. Ini si out L1 before. Concat ya. Ini kan berdiri sendiri ya. Ini prosedur berdiri sendiri ya. Print L1. Terus kita concat di sini, concat dan L1, L2. L1-nya adalah 2569, L2-nya 300, 700, lalu kita dikonkatkan, berarti L1-nya ketambahan L2 kan? Coba kita print. Tapi konkat. Nah, ini gimana? Ya, yang before concat kan 2569 tadi. After concat ada 300, 700 di belakangnya. Ini L1 yang saya cetak. L1 setelah concat ada 300, 700 ya. Ini bukan L2 yang saya cetak, tapi L1. Jadi panjang kan sekarang. Lihat nih. Ini L1 yang saya cetak. Ini L1 dimasukkan ke L2, dikongkatkan ke L1.
gitu. Kalau ini jam berapa? 11 kurang 5. Oke, belum ada 1 jam, masih lama. Sekarang kalau ini ada di sini. Ini yang di sini tidak semuanya ya, lalu banyak. Operasi tulis list. Oh ini apa print. Insert plus insert deletion sudah. Deletionnya banyak loh. Saya nggak demokan. Del first atau del last saja nggak ada masalah. Copy. Clone-nya belum ya tadi ya. Clone. Reverse silahkan. Ya, terus kita yang misalkan ini min. Ada yang bisa nggak min info? Min di situ. Min info ini aja. Tahu nggak min info maksudnya apa? Cari elemen yang paling kecil. Kalau tadi berapa? 2, 3 L1 sekarang kan banyak nih. L1 nya kan ada L1 nya kan semua ini 2, 5, 6, 9, 300, 700 ya kan, berarti paling kecil 200 2 sorry, paling kecil 2, maka di sini integer kan, pengembaliannya integer. Kalau mencari min info itu spek yang bagus itu L nya kosong atau tidak kosong. Cek dulu spek yang bagus ini untuk kontrak dengan tidak kosong ya, tidak kosong. Kalau kosong kamu bisa mencari max dari kosong kan nggak ada ya, jadi bayangkan ada kelas yang nggak ada mahasiswanya. Di kelas yang kosong ini siapa IPK yang tertinggi itu nggak bisa, atau IPK-nya terendah itu nggak bisa, nggak ada orangnya ya. Maka yang paling natural adalah L-nya tidak boleh kosong. Kalau kosong error, jadi error itu dibutuhkan. Kalau error itu malah wajar ya, kalau tidak error loh, harusnya error kok nggak error, malah nggak wajar gitu ya, karena logikanya aja salah. Maka L tidak boleh kosong. Kalau L tidak kosong, maka kita pertama kali itu ngeceknya adalah is one element. Jadi basis 1. Kalau is empty itu basis kosong. Sama-sama basis ya, pengganti rekursif ya. Recurrence itu kan yang memanggil dirinya sendiri. Kalau basisnya itu yang berhenti, yang tidak mengalir recurrence, tidak mengandung rekursif. Jadi ada basis kosong is empty, ada basis 1 is one element. Dalam kasusnya adalah is one element, berarti if-nya is one element. Now, return. Nah, kalau cuma 1, itu yang paling kecil apa? Kalau cuma 1 elemen, yang paling kecil apa? Coba didikte. Infonya, Pak. Ya, berarti saya ngetikkan apa sini? Infonya betul. L info ya. L info. Iya kan? Sudah selesai loh. Nah, cuma 1 yang paling kecil yaitu ya, atau max sama aja ya. Nah, kalau tidak ada, kok tidak ada? Kalau lebih dari 1, gimana kamu ngeceknya? Ingat ya, pertama sama sisa ya, lawannya pertama sama sisa. Mencari minimal, nggak boleh pakai for ya. Logika saja nih. Berarti yang pertama dibandingkan dengan sisanya kan, betul nggak? Jadi if apa? Yang pertama apa? L info itu kalau lebih kecil dari sisanya apa?
Yang paling kecil dari max info, min info. min info. Apa? Parameternya apa? Next ya kan? Ya. Itu ya. Jadi L info itu yang pertama. L info itu lebih kecil daripada min info L next. Min info L next itu adalah info paling kecil di list L next. List L next itu ya L next sampai ujung kanan tuh. Itu yang paling kecil mana? Itu masih kalah sama L info. Berarti returnnya apa? Ya minimal. Returnnya apa tuh? L info Pak. L info. Ya, kenapa kok L info? Karena L infonya itu ini lebih kecil ya. L infonya itu lebih kecil daripada sisanya. Ya berarti paling kecil L info kan. Ya kan? Nah, kalau tidak gimana? Return kan ini toh. Berarti yang kecil ini toh. Ya toh? Sederhana toh. Lihat, kalau yang pertama itu lebih kecil daripada sisanya, return kan ini. Kalau sisanya yang lebih kecil, ya return kan sisanya. Udah selesai ini gitu aja. Lihat itu, sederhana. Logikanya biasa aja. Berarti yang pertama itu dibandingkan sisanya. Kalau lebih kecil yang pertama, berarti ditentukan yang pertama. Kalau tidak, berarti ditentukan sisanya. Sisanya itu adalah min info L next. Sisanya itu dengan rekursif. Ya, coba kita lihat langsung ya. Karena itu fungsi toh terkecil L1 adalah, nah ini adalah apa tadi? Min info ya. Nempel di sini bisa ya. L1. L1 mestinya 2 dong. Ini kan cuma 2, 5, 6, 9, 300, 700. Yang paling kecil 2, berarti ini terkecil L1 pasti 2. Ya, 2 ya. Terkecil L1 adalah 2. Kalau ini saya ganti L2. Oh, ini L2. Terkecil L2 apa? 300 Pak. Ya, 300. Ya, 300. Pak, itu kan yang L1 kebetulan yang di depan 2, Pak. Gimana kalau 2-nya itu, ya udah misalkan ini kasih 22. Ini 53. Berarti kan paling kecil 6 toh, ya. Ini 22, 53, 6, 9. Paling kecil 6 toh. Ini harusnya L1 adalah, terkecilnya L1 adalah L1 ini. Adalah 6 mestinya. Ya. Nggak masalah yang mana aja, pokoknya ya. Perhatikan ini 6 ya, 22, 53, 6, 9, yang kecil adalah 6. Oke, ada pertanyaan sebelum kita kuis? Oh, ada chat. Oh, nggak apa-apa, join. Ini ada 40 orang masuk semua ya? Atau satu orang nggak masuk? Oh ya, kemarin sudah saya video sudah saya upload di YouTube ya. Oke, kalau tidak ada ini saya matikan dulu recordnya biar nggak terlalu panjang nanti.